Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan masyarakat tentang air tujuh masjid sebagai obat. Seperti yang mana di belakang saya adalah Masjid Al-Marsum Kota Medan, yang mana masjid tidak hanya sebagai digunakan untuk beribadah, tapi juga digunakan untuk hal lain. Contohnya air masjid yang digunakan untuk obat. Untuk itu, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti video ini sampai akhir. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Walaupun begitu, tidak sedikit dari masyarakat menggunakan masjid sebagai tempat berobat. Salah satunya air tujuh masjid yang berbeda. Untuk itu, di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu pendapat masyarakat tentang air tujuh masjid sebagai obat. قال لي بعض ستبقى هنا انظر لطول الدرب لن تجني. Baik, saya sedang berada di Desa Kenanga. Saya sedang menjumpai informan untuk mewawancarai tentang air tujuh masjid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah Bapak pernah menggunakan air tujuh masjid sebagai obat? Pernah? Pernah. Itu siapa yang menyuruh Bapak untuk menggunakan air tujuh masjid itu sebagai obat? Ustadz itu kayaknya udah pernah dia mengobati orang lain seringnya Bapak? Udah sering mengobati orang. Udah mengobati orang. Bapak jumpai dia untuk minta apalah? Untuk apa? Minta obat tiba dengan menggunakan air tujuh masjid, ya. Dan itu apakah itu masjid digunakan untuk mengobati penyakit apa, Pak? Penyakit yang kena gaib-gaib gitu. Oh, gaib-gaib seperti guna-guna atau apa? Itu Bapak pas mengalami itu gimana gejala mengalaminya? Pada saat apa itu? Sakitnya itu? Panas dingin badan itu kayak nutuk jarum. Oh, ibarat seperti kalau disantet orang gitu. Panas seluruh tubuh. Panas mau kujur badan itu dari ujung rambut di kaki. Oh. Perut sakit. Bolak balik sakit. Sakit aja perut. Udah berapa lama Pak penyakit itu? Udah 9 tahun. 9 tahun karena itu. Jadi karena apa Bapak mengalami sakit itu karena itu Bapak mencari Pak Ustadz itu untuk apa? Untuk air tujuh sumber itu. Untuk mengobati Bapak. Yaitu bagaimana air tujuh masjid itu digunakan? Dimandiin. Oh, air itu kan air tujuh masjid kan nama air tujuh masjid berarti air dari tujuh masjid dikumpulkan. Dan itu didoain, dimandikan. Apakah hanya untuk dimandikan aja? Misalnya contohnya di apa? Ada kadang untuk diminum. Ya. Yang lebihnya dimandiin. Ada pernah sadar katanya ada dioleskan ke muka, kata ada apa? Itu pernah juga. Kalau Bapak kemarin dimandiin. Ada sebagian yang disapu-sapu gitu ke badan, ke muka gitu. Kalau Bapak dimandiin ya, sambil diminum. Oh, diminum sedikit. Oh, itu. Jadi pas itu air itu dikumpulkan dalam ember. Setelah itu dimandiin. Oh, dimandiin. Oh, gitu. Tengok Bapak, sakit apa aja yang bisa disembuhkan oleh penyakit itu? Oleh air tujuh masjid itu, sakit apa aja kalau setahu Bapak? Bapak yang pokoknya orang terkena
kena gitu ya. Pernah itu diguna orang yang ada diganggu jin atau setan. Kebanyakan itu kalau untuk yang air di masjid bapak dengar Apa dengar dari apa? mayoritas karena bapak pernah sering di masjid, sering orang ngambil air tujuh sumur itu, tujuh masjid itu untuk obat begitu ya. Obat itu. Obat itu waktu mandi orang terkena. Oh gitu, hanya untuk obatnya diguna-guna seorang ada yang nggak suka sama kita. Sudah sering juga ya. Berarti ada sangkut pautnya sama jin lah gitu. Jangan kita kan lagi apa, ada bekas teman dia itu nggak suka, tiba-tiba habis kerja kita. Jadi ini salah satu obat lah untuk mencegah Obat yang tadi untuk obatnya. Oh gitu. banyak juga yang sehat gitu. Obatnya sehat. Banyak juga yang sehat gitu. Kadang-kadang kan kayak bapak pernah juga sehat gitu, tapi datang kambuh. Oh. Jadi pas bapak itu kan udah pakai itu sehat. Lama itu lama-lama sakit lagi. Sakit lagi itu. Oh gitu. Sakit. Jadi perubahannya seperti itu ibaratnya kan awalnya kita udah pakai dia apa sehat apa sakit lagi ibaratnya kan bulanan atau apa bisa ibaratnya kita udah pakai itu tiba-tiba udah sembuh ketika datang lagi apa kan ibaratnya ada gangguan lain lagi seperti itu. Pertanyaannya kenapa bapak lebih memilih menggunakan air di masjid ini daripada pengobatan medis? Ya, pengobatan medisnya medis juga gitu. Pengobatan medisnya medis juga, dua-dua gitu. Oh, Medis sama obat kampung ini. obat kampung Ya. tradisional lah. Ya. Jadi medis dan non medis ya. Karena penyakitnya medis non medis. Oh, Ada lambungnya juga, ambainnya ada juga. oh bapak ibaratnya sakit banyak pada awalnya bapak ibarat merasa kalau berguna sakit-sakit itu bapak pakai air pintu masjid ini supaya bisa apa? Karena kalau orang sakit non medis sama medis sama non medis, kalau dia obat dokter aja nggak bisa. Oh iya. Harus dibantu juga dengan itu. Karena udah banyak bapak lihat orang sakit kayak gitu, penyakit dokter aja yang nggak dibantu sama penyakit yang non medis, nggak bisa sehat. Harus dibarengi dua-dua gitu, baru bisa. Oh, Nggak bisa sejarahnya orang yang kena gaib itu diobat dokter, tahun kan itu yang sehat, jarang. oh. Harus dibarengi dua-dua jalan, insya Allah sehat. Ya karena apa kan bapak merasakan udah Iya. sakitnya banyak Karena- bawa ke dokter dulu. Karena sakit, ya kan? Kita yang ngerasain sakit. Iya. Kan? Kita yang ngerasain sakit ini lama-lama kalau kita udah sering bertahun-tahun sakit kita tahu ini sakitnya sakit bawaan dokter apa sakit non medis apa medis kita tahu kita ngapain itu. Oh ini sakit biasa. Dia kok sakit non medis, dia kok sakit medis, dia sakit dan makan obat rutin. Wilayah sakit lambung, makan rutin, makan obat rutin, sehat itu. Tapi dia nggak ada non medisnya ya. Iya. Aku kalau udah ada non medisnya dua-dua sakitnya, dua-dua diobatin. Kalau bisa enggak. Sangkut pautnya sama jin atau Nah, gimana itu. Kadang-kadang dia kan, kadang-kadang bapak pernah juga non medisnya yang ganggu. Bapak tahu, ini sakitnya enggak sakit dokter nih, sakitnya sakit non medis nih. Bapak pergi ke orang kampung diobatin, macam dia ngirim angin gitu. Perut itu putar ya di apa itu sehat. Karena dia memang non medis. Kalau medis kan bisa medis lah ke dokter itu. Oh, ini sakit dokter. Lama-lama kita tahu kalau udah sering. Kalau kita nggak pernah dulu, waktu baru dia sakit, obatnya ke dokter aja terus. Terus Tahun, 2 tahun ke dokter nggak ada baik-baiknya. Sehat 3 hari sakit lagi, sehat 3 hari sakit lagi. Habis suntik pantat. Iya. Bolak-balik makan obat Wah. suntik. Nggak sembuh. Ajab lah. Tempat 2 tahun nggak cari mata boleh aja dulu. Apa-apa. Nggak bisa caranya kalau penyakit medis, non medis. Nggak ada penyakit non medis bisa ditemui dokter, itu nonsen itu. Wallahu alam itu, nggak ada itu. Iya kan? Iya, nggak Dokternya ada. tahunya luarnya aja kan karena kadang kan gaib atau Karena ini pengalaman bapak ya, bapak ini yang ngalami selama bapak sakit 9 tahun bapak ngalami. Itulah yang bapak dibantu dengan sholat, dengan zikir, dengan apa. Harus dibantu juga. Berobat sama non medis kita
mengharap bantuan Allah juga, berzikir juga, sholat nggak pernah tinggal. Ya, nanti sehat bentar. Kalau apa kan dokter itu kurang apa ibaratnya. Iya, kalau dokter kan penyakit dokter. Ya, hanya penyakit yang terlihat aja, sedangkan ada penyakit yang terlihat seperti itu udah bapak. Udah bapak alami itu selama. Ibarat kalau dokter kan ibaratnya dia hanya penyakit terlihat, Iya. luka, sakit jantung atau apa. Jantung, Sedangkan lambung, ya. yang bapak rasakan ini berbeda. Ya nggak bisa, ya. Masa ada dokter bisa sentuh jarum badan kita bisa diobati? Oh, ya. Panas kayak terbakar badan kita. Ya. Bukan karena penyakit itu. Ya, karena kalau penyakit beda, dia penyakit itu ya kan. Kaki panas bakar itu tuh jarum ini. Darah itu ada nggak bisa jalan gitu, ada nggak bisa jalan, ada jalannya 50 meter gitu, 50 meter nggak bisa jalan. Kenapa? Kita kan baca ustad dipukul kaki, jalan kalau bisa jalan lagi. Aneh, kalau kita dokter begini, nggak bisa. Dokter bukan Allah. Jangan apa itu sesuatu. Jadi itu lagi ya. Ustaz tadi yang bawanya kan, bawanya apa? Disuruh jalan 7 masjid. Nampak, gua mati kalau obat orang itu, kalau orang obat di bapak tanggung-tanggung. Kalau udah sering mengobati, ngobat Ustaz yang mengobati bapak ini udah sering lah mengobati bapaknya itu. udah banyak orang Banyak yang sembuh itu. Dan bapak udah ada juga reaksinya sembuh. ada banyak yang sehat di situ. Cuma kadang-kadang sama sehatnya sebentar aja orang kok sehat, ya kan? Sehat terusnya. Kadang sebentar sehat, bentar sakit. Nanti berobat lagi, sehat lagi, nanti sakit lagi. Jadi pas bapak waktu menggunakan pas menggunakan masjid itu ada juga Pak, reaksinya ada sembuh. Ya, tak boleh. Sembuh. Tapi sebentar aja. Ya, tapi sehat itu nggak lama sakit lagi. Beberapa bulan sehat, ada lagi. Tapi ada pengaruhnya gitu lah. Ya, karena ustadznya itu memang udah sering mengobati orang dengan itu. Orang ya, Udah sering banget. alhamdulillah lah. Ya. Tapi karena bahannya sakit bapaknya udah bilang terlalu kuat, nah itu dia apa? Iya. Karena nggak mau pas sebentar aja. Mungkin kan dia yang mengobat ini lebih sering-sering, temen lebih tinggi, kemungkinan lebih tinggi lagi yang ngobatinnya lagi kan kita nggak tahu ya. Jadi nggak menyimpan lagi, kita kemana lagi mau berobat dia. Oh, gitu. Jadi kan bapak pas mengumpulkan air 7 masjid itu kan apa? Pastinya mendatangi 7 masjid-masjid yang berbeda. Mendatangi tujuh masjid itu, Iyalah. itu bapak masih bisa sehat, masih bisa bawa kereta. Iya. Pas bapak datang itu bagaimana reaksi apa BK masjidnya? Terimanya aja pas minta-minta Terima lah. karena niat kita baik ya, mau berobat ada itu pun karena atas izin Allah karena kita mau sembuh kan Ada ke muslim itu. ya sama muslim. Kalau ibaratnya kan bapak pas apa itu kan minta air di masjid itu kan ibarat tetangga sih tahu apa reaksinya. Biasa aja kalau tetangga tuh lihat bapak ngobat itu Biasa aja. Tahu. karena ke bapak sakit dan jadi dia tahu mau mengobati. Setahu bapak ada nggak ibaratnya tetangga bapak yang bapak kenal pernah juga menggunakan air 7 masjid itu? Nggak ada. Oh. Itu hari itu hanya orang luar, bapak di masjid. Orang sering datang ke masjid itu. Apa ibu ngambil air di masjid ini? Berapa bu? Ada bapak tanya, orang sering yang datang ke masjid itu, Mbak Murid itu. Sering orang ambil air. Jadi sesuatu fungsi obat di masjid itu apa untuk musuh guna-guna dan yang mengobatinya itu ustadz atau orang yang apa ilmu Ustaz itu. Mayoritas kebanyakan ustaz. karena dia apa bisa karena dalam masjid pastinya ustadz yang apa bisa didoakan Nggak mungkin kan dukun dukun minta air di masjid. Iya, Ada itu. kalau dukun biasanya mantra atau apa. Ya, itu orang ustaz. Oh, berarti dari itulah pas bapak menggunakan itu ada reaksinya dan dia apa Ya, ada bapak alamnya. reaksi. Alhamdulillah ada reaksi ya. Rasa nih agak enak badan itu. Rasa dan mandi enak, seger. Ya, kalau memang air itu bagus, doanya bagus. Allah dimandi ya. Terasa Rasa bedanya. enak. Dan kalau ibaratnya air biasa kan kita mandi biasa aja. Biasa ya. Tapi Ada kalau udah reaksi. air udah 7 masjid beda udah didoai ada bedanya. Ada. Jadi cuma Beda jadi mandinya nggak berapa lama, setengah jam seger. Seger. Enak badan itu. terasa. Ya, auranya itu.
Memang Bapak rasakan sendiri lah bedanya sama air biasa. Karena beda kan, kita orang yang sehat dengan yang sakit kan beda ya. Kalau orang sehat kan dia hanya mandi biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau orang sakit kan, apalagi dia doa pakai mandi air itu kan. Firman. Mungkin itu saya lah Pak yang bertanya. Iya. Terima kasih Pak. Setelah melihat pendapat masyarakat tentang air 7 masjid tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap air 7 masjid tersebut. Al-Quran merupakan kalam Allah yang tiada tandingannya. Dalam tiap katanya, Allah senantiasa mengajarkan manusia, salah satunya dengan benda-benda yang berada di sekitar manusia. Air adalah sumber kehidupan dan dengannya manusia dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Islam adalah agama yang paling melekat dengan air bila direnungkan. Berpuluh-puluh ayat tentang air nyatanya. Allah selalu menarik perhatian manusia kepada air, bahwa air tidak sekadar benda mati. Dia menyimpan kekuatan, daya rekam, daya penyembuh, dan sifat-sifat lainnya yang belum diungkap manusia. Dalam air memang suatu benda yang istimewa. Karenanya alam semesta dapat tetap hidup bahkan mati. Air merupakan salah satu media untuk menjaga kesehatan secara alami dan islami dengan cara meminumnya. Hal ini disebabkan karena air merupakan komponen terbanyak dalam tubuh manusia. Bahkan ketika masih janin, kandungan air dalam tubuh hampir mendekati 100%. Kemudian setelah lahir, kandungan air dalam tubuh mulai berkurang menjadi 80%. Kemudian ketika dewasa menjadi 70%. Dan ketika sudah lanjut usia bisa menjadi 50%. Fenomena semacam ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, yang artinya Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan muharah, dan Tuhanmu adalah yang maha kuasa. Air juga merupakan media pengobatan yang dianjurkan dalam Islam. Penggunaan air sebagai pengobatan menurut ilmuwan dari Jepang, Masaru Emoto, yang telah membuktikan dalam penelitiannya terhadap air bahwa air medan elektromagnetik pada molekul-molekul air sangat berpengaruh oleh suara. Ia mengungkapkan bahwasannya air dapat mendengar kata-kata, bisa membaca tulisan, dan bisa mengerti pesan yang kita ucapkan. Air memiliki sifat merekam pesan seperti pita magnetit atau compact disc. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, maka semakin dalam pesan yang tercetak di air. Baik, itulah tadi video saya tentang pandangan masyarakat tentang air di masjid. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.